Di video kali ini awak mau bikin konten iPhone palsu atau iPhone berKW-KWan lagi. Jangan lupa dislike atau head comment. Kayak kali kalian kalau nggak head commentnya tumbuk pala kalian nanti. Nah, kalau dilihat dari kedua handphone ini sebenarnya sama ya. Dan coba awak tanya dulu nih. Coba mana kalian tahu nih ya, mana yang KW antara iPhone 8 Plus atau iPhone 8 biasa? Kira-kira kalau aku tanya sama kalian semua, mana nih yang KW antara kedua iPhone nih? Coba bisa jawab gak? Bisa jawab gak kira-kira mana yang KW antara si dua Pukima iPhone ini? Ya sebenarnya sih kalau dilihat sih mirip-mirip aja ya kan. Ya nggak ada bedanya lah ya. Kalau itu jawaban kalian, wah pau kali lah kalian ya kan. Nah, masa udah deket gini pun nggak tahu pula kalian yang mana yang KW, yang mana yang asli. Walah, cemananya nih. Nah, yang KW jawabannya adalah yang varian 8 Plus. Iya, ini iPhone 8 Plus versi edisi KW alias palsu. Nah, untuk iPhone KW alias palsu yang lagi gue pegang ini atau iPhone 8 Plus ini nggak seperti yang kalian pikirkan HDC bang, cloning bang, nggak kayak gitu konsepnya ini. Kalau kalian lihat nih iPhone KW yang versi gue ini housing udah gantian, kameranya udah gantian, LCD-nya udah gantian, baterainya udah gantian. Nah kalau komponen-komponen ini udah diganti, cemananya kalian ngerasain iPhone ini bawaan Apple ya? Cemana pula lah kalian pikir kalau wah aku beli iPhone lah di toko ya kan, dapat lah iPhone-nya begini ya kan, dan kalian ngarep pula kayak bener-bener masih bawaan ori Apple nyaman dipakai, nggak bisa. Kok pau kali kalian mikirnya kayak gitu. Oke, dari gambar simpel ini gue coba jelasin beberapa komponen deh. Yang pertama, kamera. Kamera kalau udah gantian, otomatis kualitas fotonya kurang, kualitas videonya juga kurang. Otomatis, ya apalah dikata ya kan, kayak kita ngarepin hasil kamera bagus ya udah berasa kayak iPhone palsu gitu bagi gue. Karena hasilnya nggak sejernih bawaan Apple. Terus kalau LCD udah gantian, wah kontras warnanya udah pasti beda banget. Apa yang kita ngarep dari nyaman-nyamannya produk Apple itu nggak bakal lu rasain lagi karena LCD-nya udah gantian. So dari dua karakter ini aja yang gue sebutin, itu udah mencerminkan iPhone ini udah bukan berasa iPhone lagi. Makanya gue bilang kalau iPhone yang udah ganti komponennya itu bagi gue tuh kayak iPhone KW, iPhone palsu lah. Tapi itu adalah hal yang wajar di Indo karena rata-rata stok second tuh begini kan, miris sih kadang, sedih gitu. Dan ya itu baru dua komponen aja gue sebutin ya kan, dan masih banyak lagi komponen dalam. Oke, gue coba perpanjang deh video ini, gue coba jelasin karena unit yang lagi lu lihat ini casingnya udah gue ganti ya kan. Untuk iPhone 8 Plus ini casingnya sengaja gue ganti pakai yang non original, yang KW. Gue bakal coba, biar gue bisa jelasin ke kalian semua bahwa iPhone yang udah diganti itu wah cukup riskan banget. Oke, yang pertama ini yang lo lihat ini ada perbedaan warna ya antara iPhone 8 biasa dengan 8 Plus. Of course dari awal video tadi lo udah bisa lihat ya kan. Kalau kalian belum ngeh warnanya beda, pau kali lah mata kalian tuh, otak kalian sama mata kalian tuh nggak sinkron ya kan. Nah ini gue kasih lihat ya, iPhone 8 Plus ini casingnya udah gue ganti sebelum gue ngonten, sengaja lu bisa lihat nih, tuh nih casing gantian. Dan sebenarnya kalau dibilang casing gantian itu bermasalah atau tidak, sebenarnya kalau untuk pemakaian ya biasa-biasa aja nggak ada masalah. Apalagi kalau lu yang apik, pakai case dan lain-lain itu nggak ada masalah sama sekali, seriusan. Apalagi lu bukan orang outdoor banget ya. Tapi permasalahannya baterai yang udah gantian juga tuh kalau dipakai tuh otomatis performance baterainya tuh ya nggak bakal sesuai dengan yang diklaim oleh Apple. Misalnya video playbacknya 12 jam, 13 jam, 14 jam, 18 jam. Ya karena beda lah. Yang ngebuat baterai beda otomatis dari segi pemakaiannya beda. Makanya gue bilang kalau baterai udah gantian juga udah bukan ngerasa feel Apple. Tapi susah ya kan. Nah ini gue lanjut dari casingnya. Kalau casing udah gantian nih, casing ori nih. Kalau casing ori didudukan kameranya dia kayak ada busa-busa lembut lagi. Ini meminimalisir kayak ada apa ya, misalnya handphone lo tuh kayak cetak jatuh gitu. Nah efek benturan itu nggak langsung ke modulnya. Kalau ini casing KW ini polosan aja, nggak ada busa-busanya lagi ya. Kok nggak dipindah bang?
Kima kali kalian jawaban kalian itu. Tak pertanyaan kalian ini kalau dipindah nih ya, kalau dipindah nggak bisa, ini busa-busa ringkih kalau dicabut-cabut ya patah-patah. Nah sedangkan kamera itu dia polosan seperti ini tampilan permukaannya, jadi langsung kalau nggak ada busa di bagian dudukan kameranya ya langsung ngantep aja. Jadi kalau lo HP lo udah pernah jatuh sekali atau kepentok apapun itu, kalau casing udah gantian rentan sekali kameranya itu hasilnya jadi hasil foto kayak bergetar karena fokusnya udah rusak dan lain-lain. Jadi busa sekecil ini nih cukup penting banget dan meminimalisir debu masuk juga ya, banyak lah fungsinya, sedangkan iPhone casing KW nggak ada. Nah jadi itu dari bagian dalam ya. Kalau dari bagian luar biasanya kalau casing yang udah gantian itu kelihatan antara tombol volume dan bezel itu warnanya agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena mungkin sebagian orang yang ngeganti tombol volume itu masih ori yang dipindahin, diganti ke casing barunya. Dan poin yang kedua kenapa bisa warnanya beda, biasanya kalau casing atau housing-housing yang KW yang udah gantian gitu emang warnanya dari pabrik sana, dari lu beli baru tuh casing emang beda antara bezel dan tombol volume dan switch button ya. So ini adalah hal yang wajar, tapi ya bagi gue iPhone kayak gini ya udah bukan berasa Apple lagi ya kan. Udah berasa bukan produk Apple lagi yang udah dipermak sih menurut gue yang kayak gini-gini. So gue gak bakal ngerasain banget ekosistem Apple yang sepenuhnya. Terus poin yang kedua adalah kaca. Kalau LCD udah gantian, kita casing udah gantian maksud gue, kita ngomongin iPhone yang udah wireless charging ya. So kalau iPhone yang udah wireless charging, if you know that about that, the wireless charging has been have a glasses in the back. Itu biasanya kalau casing udah gantian bagian kaca belakangnya lebih kopong, gampang pecah, terus warnanya beda. Pokoknya banyak lah hal-hal yang lu biasanya megang iPhone tuh kayak premium berasa mahal, tapi seketika tuh kayak anjir nih gue kasih denger nih betapa kopongnya. And the next, the problem berikutnya, ini bukan problem ya, mungkin nih yang bakal lo alamin kalau lo ganti nggak bakal ada problem sih, biasa-biasa aja. Nah, tapi kalau untuk pemakaian jangka panjang, nah biasanya kalau casing udah gantian juga, itu kameranya bermasalah udah pasti ya. Tadi gue ceritain ya casing bagian dalamnya tuh nggak ada busa-busa buat dudukan kameranya. Nah biasanya kalau udah ganti casing ya lu seneng-seneng aja gitu, kayak bening, mulus, hasil jepretannya videonya ya kan, lu bisa lihat kayak gini nih masih nggak ada problem. Tapi kalau seandainya lu sering keluar ya, bawa handphone lu keluar, lu sering menggunakan handphone lu di luar lah, itu biasanya yang terjadi apa kalau casing udah gantian? Nah biasanya tuh debu masuk dari sela-sela. Nah untuk bagian kamera ini ada beberapa celah nih buat masuk debu atau udara. Pertama ada bagian bezel kameranya, terus yang kedua di bagian tepi kaca kameranya. Nah itu ada sela-sela tuh biasanya debu masuk, angin masuk. Nah kalau udah debu masuk, angin masuk, biasanya hasil jepretan, hasil foto lo tuh kayak ada bulat-bulat gitu. Dan yang terakhir biasanya kalau casing udah gantian di lubang mikrofon itu nggak ada jaring. Otomatis biasanya kalau udah pemakaian setahun 2 tahun tuh hasil video recording lu tuh kayak burik suaranya karena ketutupan debu. Dan berikutnya kalau LCD udah gantian, ya ini paling klimaks, ini paling klimaks. Ini berasa banget kayak pakai HP murah jatuhnya. Kan kalau udah gantian tuh biasanya kontrasnya warnanya beda, nggak padat, nggak hangat, dan sensitivitasnya beda. Tapi ini adalah hal yang wajar. Lu mau beli iPhone dimanapun, rata-rata iPhone yang udah jadul, udah tua, apalagi iPhone yang masih generasi home button, itu adalah hal yang lumrah karena namanya juga pemakaian kadang jatuh, terus retak ya diganti dong ya kan. Tapi ya balik lagi, sesuai kebutuhan lagi aja, apakah masalah-masalah tadi keganggu atau enggak buat lo. Dan ini gue sedikit notice juga, serapi-rapinya kita ngerakit, tapi kalau komponen udah gantian, ya itu tetap aja feel-nya bukan feel ori Apple ya. Itu harus dinotis ya. Sejago apapun orang yang ngerakit iPhone-nya, kalau seandainya diganti komponennya bukan bawaan Apple, itu feel-nya udah bukan feel Apple lagi. Jadi wajar dong kalau gue bilang tuh iPhone palsu, iPhone KW, karena ciri khasnya dan lain-lain tuh feel-nya dan pada satu pakai itu udah bukan ciri khas iPhone sesungguhnya lah. Dan yaudah, kira-kira menurut lo worth it gak beli iPhone second yang kondisi-kondisi gitu? Tapi mau gimana, mau dihindarin udah susah ya kan, karena memang udah keadaannya begitu. Dan wajar-wajar aja ada orang lebih memilih daripada beli iPhone second gue mending beli Android yang baru ya kan, yang meskipun dibilang orang terlihat tak mampu tuh pakai Vivo, Samsung, apalagi merek Infinix. Tapi bagi sebagian orang yang rasional aja lah, ayo mendingan gue beli Android yang baru yang ada garansi resminya ya kan. Jadi wajar-wajar aja kalau ada orang berpikir kayak gitu, karena kenyataannya toh kita tinggal di Indonesia ini, untuk spare part iPhone tuh susah dan sulit sekali. Dan fine-fine aja kalau orang malah memilih buat beli Android yang versi baru ya, yang mungkin speknya di bawah iPhone yang second, tapi balik lagi ke
ke prioritas utama lo mau repot atau enggak pakai HP. Dan kalau lo tanya, bang berarti iPhone jelek dong? Enggak. Contoh kayak yang lagi lo lihat ini, kalau lo bisa dapetin iPhone second yang kondisi masih ori bawaan Apple, lo bakal ngeliat ya, ini dua iPhone ini udah jadul parah. Sebelum dinosaurus ada di muka bumi, HP ini udah ada, men. Lo bisa lihat mulai dari iPhone SE, iPhone 5s tuh udah jadul banget ya. Bocil-bocil TikTok belum menyerang Indo lah pada saat itu. Dan ya coba lo lihat nih, kalau masih ori bawaan Apple tuh masih bisa dipakai, masih lancar. Bahkan kalau dibandingkan dengan Android yang baru sekalipun, HP iPhone yang sejutaan murah ini jauh lebih enak dipakai. Dan ya itu jadi kebalikan ya kan. Tapi permasalahannya balik lagi, udah masalah email, masalah iPhone yang udah diganti partnya, itu adalah hal-hal yang sangat sering terjadi kalau lo beli iPhone second hand. Itu adalah hal yang wajar, lo nggak bisa hindarin. Lo mau beli di toko manapun ya kan, karena iPhone itu udah tua, otomatis casingnya udah harus ganti karena terlalu lecet, baterainya udah harus ganti, LCD-nya udah harus ganti karena mungkin pecah atau retak di pemakaian sebelumnya. So itu adalah pemakaian yang fine-fine aja, wajar-wajar aja. Cuman feel-nya udah bukan berasa ori Apple lagi. But kalau lo beli iPhone yang agak baru, ya gua kasih paham deh. Kalau lo pengen beli iPhone baru yang masih ada home button-nya sekalipun, yang generasi tuanya masih berasa banget, itu aja harganya di atas 5 jutaan ke atas. So lo bayangin aja, kayak ini imagine that, dengan harga 5 juta, 6 juta, 7 juta untuk beli sebuah iPhone baru yang masih layar biasa aja kayak gini. Kita kalau beli ke Android itu speknya udah gila-gilaan, men. So itu adalah hal yang sangat sulit sekali untuk dipikirkan. Tapi kira-kira lu pilih mana? Mending beli iPhone second atau HP baru tapi nggak segahar iPhone second speknya?